Masih di Karma Balik bersama Iksan Akbar dan Roy Kiyoshi. Dede Roy, silahkan dibuka music box-nya dan dipilih partisipannya. Baik. Saya melihat seorang pribadi yang nekat dan gelap mata. Dan saya melihat melakukan pesugihan yang menjijikkan sekali. Dan diteror makhluk gaib. Dan saya memilih partisipan dengan tanggal lahir 13. Baik, partisipan dengan tanggal lahir 13 silahkan turun. Baik, pemirsa, partisipan dengan tanggal lahir 13 sudah bersama kami di depan lingkaran karma. Selamat malam dengan Dengan Mas Sony. Mas Sony. Ya. Baik, saya boleh tahu cerita Mas Sony apa sampai membawa Mas Sony ke studio Antv dan bertemu dengan kami? Oh, ya. Saya mau minta pertolongan sama Mas Roy Kiyoshi. Selama ini saya sedang diteror, Mas, dengan wewe gombel. Hah? Nggak ngerti. Maksudnya diteror sama wewe Iya. gombel tuh awalnya kenapa, Mas? Coba. Dulu saya membuka kafe kecil-kecilan, gitu kan. Selama berapa bulan itu nggak ada pemasukan gitu, Mas. Ya, sepi banget itu. Sepi. Iya. Akhirnya pengen nutup usaha itu, Mas. Oke. Iya. Tiba-tiba saya ke kantor, melihat berkas-berkas itu, Mas. Ketaunya ada sebangsa kain kafan itu, Mas. Di meja ruangan kerja saya, Mas. Oke. Ya. Ya, habis itu saya ngecek ke paranormal gitu, Mas. Oke. Ternyata ada yang iseng, Mas. Sebentar, Mas Sony. Kalau itu ada di atas meja kantor Mas Sony, emang selama ini nggak sadar bahwa itu ada di situ letaknya dan nggak pernah diperiksa? Enggak sadar, Mas. Ini letaknya di bawah atau disembunyiin atau gimana? Enggak, itu di tumpukan buku-buku, Mas. Oh. Iya. Mas Sony udah pasti tahu bahwa itu beneran kain Iya. kafan dan tanah kuburan. Taunya dari mana ya? Saya udah ke paranormal. Kata itu dari tetangga itu ada yang jahil gitu, Mas. Oh, Ya, oke. relasi inilah apa persaingan lah. Roy, apa yang kamu lihat? Kalau saya memprediksi Mas Sony, ada orang yang sakit hati sama kamu dan kemungkinan juga ada tendensi kecenderungan ada seseorang yang mengirim sesuatu ke Mas Sony. Oke. Jelas lah itu kain kafan beneran dan tanah kuburan ya. Betul sekali. Apa yang efek apa setelah ada kain kafan dan itu tanah kuburan lalu kebawa ke paranormal? Lalu Ya. apa yang dilakukan? Efeknya itu semakin hari itu semakin sepi, Mas. Baik. Itu. Ya makanya akhirnya aku ke paranormal minta tolong sama dia untuk apa mengasih sesuatu lah biar usahaku itu maju, Mas. Oke. Ya, akhirnya itu aku disuruh ritual gitulah, macam ritual apa gitu, nggak tahu lah. Apa ritualnya? Ya macam-macam, Mas. Tapi nggak berhasil, Mas. Oh, jadi Mas sudah melakukan ritual-ritual yang disuruh sama paranormalnya? Iya. Tapi tidak maju-maju juga Iya. usahanya? Lalu? Tapi paranormal itu ngasih saran suruh ngambil kain pembalut WW, Mas. Apa itu maksudnya? Iya, maksudnya pembalut Bukan apa? itu anaknya, Mas. Anak Oke. wewe gombel. Iya, kita ngambil popoknya itu, Mas. Cara ngambilnya gimana? Ya tadinya sih kita seharusnya itu perjanjian, ada perjanjian, ya kan? Serem. Iya. Terus? Mungkin di sini diperjelas mungkin penutup kemaluannya anak wewe gombel kali ya. Iya, oke, semacam itu kali ya, Roy ya. Iya, semacam popok mungkin kali Iya, ya, oke. bukan alat pembalut. Lalu? Nah, dengan itu saya ngambil lah, Mas. Kan wewe gombel tuh gimana gitu minta perjanjian apa gitu kan? Ya saya ambil aja gitu, Mas. Secara diam-diam. Oke. Berani banget ya. Oke, setelah ngambil apa yang disuruh sama paranormal tersebut, apa yang dilakuin lagi? Ya mau gimana lagi, Mas ya? Namanya gelap mata gitu kita kan.
pengen usaha kita tuh maju gitu. Berhasil maju? Iya, aku maju mas. Aku pengen tuh relasi lain tuh anjlok mas. Iya, oke. kita tuh bisa maju gitu. Itu kan niat jelek ya. Pengen kompetitor kita jadi ambruk, tapi kamu pengen maju bukan ini egois. Sementara yang lain jatuh gara-gara kamu, itu semacam pengasihan juga dan pesugihan kan. Jadi saya ngelihat ada 3 nih. Pesugihan, serakah, terus nafsu yang berlebihan. Oke. Jadi bisa dibilang nggak ada bedanya loh antara Mas Sony dan orang yang menaruh kain kafan dan tanah kuburan di kantor Mas Sony. Betul. Dan Karena saya pengen- sekali lagi melihat, pantes ya tanggal lahir kamu 13. Angka sial. Friday the 13th. Oke. Pertanyaanku adalah Mas Sony emang ngambil semacam popok itu tuh ngambil atau memang dikasih atau gimana caranya? Saya masih Masih saya blank nggak- juga. iya, ya. saya nggak rancu. Ngambil benar. secara diam-diam mas. Hah? Nyolong? Iya, dari WP Gambel itu. Kok berani banget Mas ya. maksudnya? Nemunya tuh di mana juga wewe gombelnya, terus jangankan nyuri popoknya ya. Nemunya aja gimana ya Mas ya? Pantes aja ya, Gimana, wewe Ray? gombelnya marah gitu sama dia. Iya karena dicuri. Terus saya lihat matanya dia itu seperti wewe gombel ya. Mas Sony, ini selain bisa menguntungkan usahanya Mas Sony, ada hal lain nggak yang Mas Sony dapatkan keuntungannya setelah ngambil secara paksa atau mencuri popok dari wewe gombel tersebut? Ya, dengan popok itu usahaku kan maju mas, tambah sukses. Habis itu kan saya menikah gitu kan. Oh. Belum lama ini menikah. Dia istri saya hamil 5 bulan. Lalu? Iya, nggak taunya itu WW Gombel itu neror saya mas. Iya. Neror gimana? Mau ngambil ini anak saya mas. Tapi apa perjanjian Pasti. awalnya emang seperti itu? Nggak ada perjanjiannya mas. Pasti. Soalnya kamu nyolong kali ya, gitu Roy. Pokoknya setiap perjanjian dengan jin, setiap perjanjian dengan makhluk halus, itu kita nggak bisa percaya dengan mereka gitu loh. Jadi itu adalah karma atau resiko yang harus kamu bayar. Itulah yang kita sebut karma balik. Oke, mohon maaf Mas Sony. Tapi kondisi anak Mas Sony sekarang gimana ya? Ya belum lahir sih mas. Saya makanya datang ke sini mau minta tolong sama Mas Roy Kiyoshi supaya bisa terhindar dari WW Gombel mas. Oke, jadi sebelum anaknya diambil ini dan belum lahir ya? Iya. Oke, Mas Sony ini diteror, sudah diteror Iya, sama WW. diteror terus, Mas. Semacam apa teror? Ya kayak sebangsa sering nampak gitu mas. Menampakkan diri. Iya nampakkan diri. Berkomunikasi nggak Mas Sony? Ya kita juga takut mas sebenarnya mas. Berkomunikasi takut tapi nyolong berani? Iya. Oh, Saya oke. takutnya gini loh dalam pikiran saya. Sang wewe gombel ini akan mencuri anak kamu. Nah. Itu yang saya takutin. Iya, emang itu yang diancam sepertinya Roy ya. Tapi Mas Sony nggak berkomunikasi dengan paranormal tersebut? Gimana cari dukunnya? Udah mas. Tapi emang Apa kata dukunnya? dia udah angkat tangan mas. Hah? Udah angkat tangan. Padahal ini suruhannya dia Iya. sebenarnya. Makanya saya bingung mas. Harus mesti gimana mas? Oke Mas Sony, kalau pengen saya bantu, coba deh kamu tiduran di lingkaran karma. Saya pengen Bersedia? lihat semuanya dan saya dianoksa. Siap mas. Bersedia? Siap. Baik, silakan. Agak cepat tolong, FD. Agak cepat. Tapi kenapa ya, saya kok lihat kamu itu kayak orang yang matanya berbeda ya? Saya sih melihat matanya sebenarnya biasa aja, cuman tatapannya memang agak tajam, Bro. Saya merasakan energi buruk sih di sini. Oke. Buruknya kayak misterius. Oke. Hmm. Ada niat jahat nggak dari pandangannya dia sendiri, Roy? Yang pasti pikirannya pendek. Entah itu bisa menyakiti orang lain, atau bisa bunuh diri. Atau dendam gitu ya? Iya, atau loncat atau sebagainya. Tapi intinya pikirannya pendek. Gak heran ya. Dia melihat benda mistis, dia merasa dikerjain dalam tanda kutip, akhirnya
Dia melewati jalan tersebut untuk membalas ya. Jiwanya diikat dengan makhluk gaib. Yang mengikat nih siapa ya, Roy? Ya wewe gombelnya. Wewe gombel tersebut. Jadi kayaknya udah diincar banget gitu ya. Iya. Dan diharapkan sekali kelahiran anaknya dan akan dicuri ya. Benar sekali. Jadi Lebih sayang anak apa lebih sayang harta? Iya Saya betul. mendingan sayang anak mas. Ya sekarang harta itu nggak apalah mas lah. Biarlah walaupun bangkrut ya biarin mas. Yang penting anak saya harus selamat mas. Dan keluarga saya mas. Dan pikiran ini harusnya muncul di awal mas sebelum mas melakukan semua ritual ini. Oh, serem sekali. Roy, kamu melihat energi-energi marah dari si Wewe Gombelnya nggak, Roy ya? Bentar ya, saya mencoba menelusuri apa yang saya lihat di pikiran saya di dalam meja gambar ini. Ini ngeri sekali dilihatnya, Roy ya. Oke, Mas Sony itu mencurinya di hutan atau di mana sih mas tempatnya? Di Saya hutan mas. penasaran. Di hutan. Di hutan? Iya. Yang kasih tahu hutannya adalah dukunnya Mas Sony? Iya. Oke, sementara dukunnya sekarang lepas tangan dan Lepas nggak tangan. bisa tanggung jawab ya? Iya. Kapan waktunya mas? Udah kan 5 tahunan lebih mas ya. Berarti sudah menikmati keuntungan-keuntungan dari hasil curian ke Wewe Gombel tersebut ya mas ya? Iya mas. Saya merasakan ini loh, wewe gombel ini tuh nggak akan pergi-pergi, pokoknya setelah, intinya tepat nanti setelah Anaknya lahir, itu pasti akan hilang. Dia ini sesosok wewe gombel yang balas dendam, istilahnya seperti itu. Oke. Roy, Ya. tapi ya jelas salah apa yang dilakukan, tapi kita selamatkan anaknya Roy kalau Boleh, bisa. baik. Kamu bawa kainnya nggak? Bawa Kain apa ya? Kain kain kafan pop. tadi? Iya. Nih, si kain wewe kafan gombelnya yang- tapi suka darah juga ya. Boleh kamu bawa ke sini kainnya? Boleh mas. Bisa, boleh turun bisa. Apa diambilkan? Pelan-pelan, pelan-pelan. Hati-hati Mas Sony. Roy. Nah, sekarang ini ada pertanyaan saya adalah, kamu takut gak? Iya, saya takut jelas. Karena dia itu sekarang ada di sekitar kita. Lagi di atap-atap atas. Saya melihat ngelayut ke bawah semuanya. Aduh, merinding Roy. Teman-teman penonton dan partisipan, fokus ya. Itu apa? Ya, sini. Boleh dibuka? Dibuka. Oke, itu kainnya. Saya nggak berani pegang. Ya, saya Bukan juga saya nggak nggak berani berani pegang, pegang. silakan dibuka. Tapi kamu Ini yang ama- punya, kamu yang tahu. Ini yang kamu temukan di atas meja itu? Iya. Yang Ini kamu yang- bawa ke dukun kamu? Iya. Oh, ini popoknya. Ini popoknya. Oke. Aku minta glove dong sama air Minta sarung suci. tangan sama air suci.